Pernahkah saudara bernazar? Apakah setelah bernazar timbul penyesalan di dalam hati mengapa membuat nazar seperti itu? Dan apakah saudara menepati apa yang sudah dinazarkan? Kali ini mari kita belajar dari kisah tokoh lain yang hidup di zaman para hakim-hakim. Hakim-hakim 11 ayat yang pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudara, Yefta adalah salah seorang dari beberapa hakim yang hidup di zaman hakim-hakim Israel. Latar belakang kehidupannya menurut pandangan sosial di zaman itu adalah sesuatu yang kurang baik karena ia adalah anak dari perempuan sundal. Sehingga di awal dari pasal ini dikisahkan bahwa ia diusir oleh saudara-saudara tirinya dan dia tidak diberikan milik pusaka karena dia bukan anak sah daripada ayahnya. Nah, di dalam pelariannya dia tinggal di Tanah Tob, bergabung dengan para petualang lain dan melakukan perampokan. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah ketika bangsa Amon datang menyerang dan menindas Israel, orang-orang Gilead datang untuk memintanya kembali menjadi kepala panglima bagi mereka untuk melawan bangsa Amon. Nah, sebelum berperang melawan bangsa Amon, Yefta bernazar kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Hakim-hakim 11 ayat 30-31. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel yang dipimpin oleh Yefta tersebut. Dan mengagetkan sekali saudara, yang pertama yang menemuinya di pintu rumahnya adalah anak perempuannya, anaknya satu-satunya, ayat 34. Yefta sangat kaget dan dia mengoyakkan bajunya. Dan kemudian di ayat 39 dikatakan bahwa Yefta melakukan apa yang dinazarkannya tersebut. Saudara, kisah Yefta yang bernazar dan mengorbankan anak perempuannya adalah kisah yang sebetulnya cukup sulit dipahami. Kisah ini menjadi perdebatan di antara para sarjana Alkitab. Apakah Yefta benar-benar mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran? Apakah Tuhan menerima persembahan tersebut? Dan mengapa di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Yefta disebut sebagai pahlawan iman bersama dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya? Ada dua pandangan tentang hal ini. Yang pertama, yang memandang Yefta tidak benar-benar mengorbankan anaknya dengan beberapa alasan. Yang pertama, yang dia lakukan di sini adalah mempersembahkan anaknya sebagai pelayan di bait Allah dan tetap tidak menikah. Hal ini bisa dilihat dari respon anaknya ketika dia meminta waktu 2 bulan untuk menyendiri. Teks tidak mengatakan bahwa ia menangisi kematiannya, tetapi di ayat 38 dikatakan bahwa dia menangisi kegadisannya. Dan setelah genap 2 bulan, kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, ayat 39. Alasan yang kedua, nazar Yefta berkaitan dengan 2 objek dan bukan 1. Hal ini bisa dilihat dari partikel penghubung Ibrani yang digunakan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, atau aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Walaupun kata Ibrani ini bisa diterjemahkan dan, namun beberapa bagian Alkitab yang lain umumnya menerjemahkannya sebagai kata atau. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa mempersembahkan anak sebagai korban persembahan pada zaman itu adalah kekejian bagi Tuhan. Misalnya Imamat 18 ayat 21. Nah, pandangan yang kedua adalah yang memandang Yefta benar-benar mempersembahkan anaknya. Alasannya adalah pertama, dari seluruh penggunaan kata olah atau korban bakaran di dalam Perjanjian Lama, semua menunjuk kepada tindakan mempersembahkan binatang sebagai korban bakaran di atas altar. Termasuk ketika peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Kata Ibrani yang dipakai adalah kata yang sama. Alasan yang kedua, orang Israel memperingati hal itu setiap tahun, mengindikasikan bahwa anak perempuan Yefta benar-benar dikorbankan. Karena buat apa mereka meratapi peristiwa tersebut jika hanya berkaitan dengan dia yang memberikan diri sebagai pelayan Tuhan seumur hidup. Alasan yang ketiga,
Tidak ada ayat Alkitab yang spesifik menjelaskan bahwa seseorang yang melayani Tuhan di bait Allah haruslah seseorang yang belum menikah. Misalnya di dalam 1 Samuel 2:22 atau Keluaran 38 ayat yang ke-8. Nah, saudara, bagaimanakah kita menyimpulkan hal ini? Pertama, Alkitab tidak memberikan catatan bahwa Yefta yang mengorbankan anaknya perempuan tersebut diterima oleh Tuhan. Meskipun mereka mengalami kemenangan di dalam peperangan itu, namun hal itu bukan disebabkan karena nazar Yefta, namun karena pertobatan Israel. Pasal 10 ayat 15-16. Nazar Yefta pada bagian ini bisa dianggap sebagai suatu kecerobohan. Karena perkataannya mengatakan, apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Apakah dia tidak memahami bahwa jika yang keluar dari pintu rumahnya adalah seorang manusia, siapapun dia, bukankah seharusnya dia tahu bahwa mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran adalah kekejian bagi Tuhan? Dan jika itu adalah binatang, bagaimana kalau itu adalah binatang yang haram? Nah, nazar memang adalah sesuatu yang harus ditepati. Bilangan 30 ayat yang kedua. Namun ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi perkecualian. Misalnya yang dicatat di dalam 1 Samuel 14 ayat 28 dan ayat 43-45. Kisah ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bernazar sembarangan. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh bernazar. Pengkhotbah 5 ayat 4 mengatakan, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Amsal 20 ayat 25. Suatu jerat bagi manusia adalah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Ibrani 11 ayat 32 mencatat nama Yefta bersama dengan Simson dan Daud yang saya pikir tidak bermaksud untuk memuji secara spesifik tindakannya dalam mengorbankan anaknya. Alkitab hanya mengatakan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, yang juga melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup mereka. Amin.